Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 132. Mengapa kamu ada di sini? Waktu Thomaskin mencari pencarian terpanas sangatlah pendek, hanya dalam sekali kedipan saja sudah menghilang. Setelah itu Yamandasu bahkan memuji kecepatan Kak Mia dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi dia tidak tahu mengapa hal itu bisa menghilang dengan cepat karena perintah dari Ketua Sun. Baguslah jika seperti itu. Hari ini aku akan mentraktirmu makan, kita makan apa? Thomaskin merasa tak berdaya. Mengapa wanita ini suka keluar makan pada tengah malam seperti ini? Hari ini aku telah bekerja seharian. Tanpa menunggu Thomaskin selesai berbicara, Yamandasu pun langsung menarik lengan dia, tidak boleh menolak. Ayo, ayo, ayo. Thomaskin tidak tahu harus berkata apa. Wanita ini sudah berkepala dua, akan tetapi mengapa dia seperti anak kecil? Baiklah, ayo jalan. Kedua orang itu kembali keluar pada tengah malam. Hanya saja dalam kali ini Yamandasu datang dengan adanya persiapan. Sebuah mobil magotan diparkir di depan rumah. Kedua orang itu masuk ke dalam mobil dan bergerak ke arah pusat kota. Makan apa? Yamandasu benar-benar bersemangat mengenai makanan karena dia terkenal melalui blog video makan. Meskipun dia sudah tidak meneruskannya, tetapi dia masih memiliki usus dalam ukuran besar. Thomaskin terserah untuk memakan apa, dia hanya perlu mengikuti perintahnya saja. Yamandasu membawa Thomaskin datang ke Tea Time Restoran. Pintu masuknya sangat kecil dan restoran ini sangat tersembunyi. Menurut Yamandasu, Tea Time Restoran adalah pemimpin dari semua restoran. Merupakan sebuah kenikmatan dapat menikmati berbagai macam sayur-sayuran di atas meja. Setelah Yamandasu masuk ke dalam restoran, dia pun segera melepaskan kacamata hitam dan topinya. Sang pelayan datang menyambutnya. Kak Yamanda sudah datang. Kelihatannya Yamandasu sering datang ke tempat ini. Bahkan pelayan saja mengenal dia, bahkan begitu melihat kedatangan seorang superstar, juga tidak ada orang yang datang untuk meminta tanda tangan, seolah-olah dia hanyalah orang biasa yang makan di sini. Yamandasu berkata, restoran ini sangat terkenal, banyak orang-orang ternama yang akan makan di sini. Yamandasu dan Thomaskin memiliki tempat duduk tertinggi yang dekat dengan jendela, sehingga mereka dapat melihat keindahan malam kota Donghai. Yamandasu tidak memesan makan, akan tetapi sang pelayan dengan sangat cepat menyajikan banyak makanan, seolah-olah sangat paham akan pesanan Yamandasu. Makan, makan. Kedua orang itu seperti orang yang saling mengenal satu sama lain yang sama sekali tidak ada rasa sungkan. Yamandasu merasa sangat tenang ketika sedang bersama dengan Thomaskin. Sedangkan Thomaskin juga merasa wanita ini sangat asik. Kedua orang ini sama-sama memiliki penilaian positif terhadap satu sama lain. Pada saat yang harmonis ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. Yamanda, ini adalah kekasihmu yang digosipkan itu bukan? Yamandasu mengerutkan keningnya, menoleh dan seketika ekspresi dia pun berubah. Andrea Wang, mengapa kamu ada di sini? Andrea Wang tersenyum datar, berjalan menghampiri mereka dan langsung duduk di samping Yamandasu tanpa rasa sungkan dan berkata, kebetulan sekali, aku juga sedang makan di sini. Yamandasu tidak akan percaya dia akan makan di tempat ini. Andrea Wang adalah orang terkenal dan terlahir di dalam keluarga kaya. Lagi pula tidak ada banyak orang yang tahu mengenai restoran ini, bagaimana mungkin dia akan makan di sini? Pasti karena dia tahu dirinya akan datang kemari pada malam ini sehingga dia sengaja mengikutinya. Andrea Wang duduk di sisi Yamandasu dan mengulas senyuman palsu menatap Thomaskin berkata, bagaimana cara memanggil sobat ini? Andrea Wang tidak memperkenalkan dirinya karena dia percaya Thomaskin pasti mengenali dia. Thomaskin. Andrea Wang tersenyum datar dan tidak memedulikan aura dingin dari Thomaskin. Aku dengar-dengar kamu memiliki berita gosip dengan Yamanda.
Maaf sudah merepotkanmu untuk menggantikan aku menjaga Yamanda. Ucapan Andrea Wang terdengar sangat mesra, seolah-olah dia dan Yamanda Su merupakan sepasang kekasih yang sebenarnya. Sedangkan Thomas Kin hanya seorang pekerja. Dr. Stranger, Bab 133 Ketua Sun. Yamanda Su mengerutkan keningnya dan menunjukkan ekspresi tidak senang. Andrea Wang, kamu tidak usah berpura-pura seolah-olah kita dekat. Memangnya aku memiliki hubungan apa denganmu? Kamu jangan duduk di sini. Yamanda Su benar-benar tidak memberikan sedikit wajah kepada dia. Sejak awal perusahaan industri hiburan sudah memberikan nama Yamanda Su sebagai seseorang yang otoriter. Saat ini ketika berhadapan dengan Andrea Wang, dia pun sama sekali tidak memberikan kelonggaran. Ekspresi Andrea Wang membeku dan menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya lalu kembali berkata, Yamanda, aku ini memiliki niat yang baik. Mengapa kamu bersikap seperti itu? Bukannya kamu sudah mau mengadakan konser di kota Donghai? Tetapi aku dengar-dengar kalian belum membayar tempat. Kebetulan hari ini aku mengajak Ketua Sun dari kota Donghai untuk makan, bagaimana jika kamu ikut bersamaku? Andrea Wang tidak marah terhadap sikap tak acuh Yamanda Su. Sejak awal dia sudah menyelidikinya bahwa Yamanda Su masih belum mendapatkan tempat untuk mengadakan konser di tempat ini karena Yamanda Su bukan penyanyi dari kota ini. Jadi pihak mereka mendahulukan lapangan olahraga untuk konser itu penyanyi daerah setempat. Meskipun Yamanda Su adalah orang terkenal, itu juga bukan suatu hal yang mudah. Dia sangat yakin terhadap masalah Yamanda Su sehingga dia pun menggunakan hal ini sebagai ancaman. Begitu mendengar ucapannya, Yamanda Su mengerutkan keningnya dan mendengus. Kamu benar-benar menyelidiki masalahku dengan sangat jelas. Tanpa perlu diucapkan, dia juga tahu bahwa ada mata-mata Andrea Wang di sekitarnya sehingga dia dapat mengetahui informasi dengan begitu cepat. Memang benar akhir-akhir ini Yamanda Su mendapatkan sedikit hal merepotkan dalam mengadakan konser. Dia selalu ingin bertemu dengan Ketua Sun dari kota Donghai. Tetapi Ketua Sun ini tidak memberikan kesempatan sama sekali untuk bertemu. Andrea Wang ini adalah orang kelahiran kota Donghai, ayahnya juga seorang pengamal terkenal di kota Donghai. Jadi dia pasti memiliki hak untuk bersuara di depan Ketua Sun. Yamanda Su terdiam. Dia terlihat ragu-ragu. Begitu melihat kejadian itu, Andrea Wang pun tersenyum. Dia tahu dia sudah berhasil memegang kelemahan Yamanda Su. Bagaimanapun juga Yamanda Su adalah dewi penyanyi, selain dia mencari uang untuk dirinya sendiri, di bawah dia juga memiliki banyak orang yang mengandalkan dia. Jika sebuah konser tidak dapat dilaksanakan, kemungkinan orang yang berada di bawah dia tidak akan mendapatkan gaji selama beberapa bulan. Yamanda Su memiliki hati yang lemah, dia pasti akan menyetujuinya. Begitu mendengar hal ini, Thomas Kin bertanya, ada apa? Kamu menemukan masalah yang merepotkan dalam melaksanakan konser. Yamanda Su menganggukkan kepalanya. Pada awalnya dia datang mencari Thomas Kin pada tengah malam ini untuk makan karena ingin bersantai sejenak karena dia jarang memiliki waktu bersantai. Akan tetapi begitu kemunculan Andrea Wang, dia kembali mengungkit hal yang meresahkan dia. Benar-benar menyebalkan. Andrea Wang bertanya, bagaimana Yamanda? Aku dan Ketua Sun membuat janji pada pukul 8 di ruangan VIP lantai atas. Kamu masih memiliki waktu selama 20 menit untuk berpikir untuk meneruskan makan bersama dia di sini atau menemani aku ke lantai atas untuk minum beberapa gelas. Begitu mendengar nada bicara Andrea Wang, Yamanda Su mengerutkan keningnya, apakah kamu sedang mengancam aku? Kamu kira aku akan menemani kamu minum arak hanya demi sebuah acara konser? Kamu menganggap aku ini apa? Pergi sana. Begitu Thomas Kin mendengarnya, dia pun berkata, bukannya hanya sebuah acara konser saja. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Begitu Thomas Kin selesai berbicara, Andrea Wang pun segera tertawa mengejek. Kamu membantu dia menyelesaikannya. Untuk apa kamu membual? Bulan-bulan seperti saat ini merupakan waktu yang panas di dalam industri hiburan. Banyak artis-artis terkenal sedang berebut mengenai jadwal.
Kamu kira kamu siapa? Jika bukan karena ayahku melakukan banyak amal di kota Donghai, aku bahkan tidak dapat bertemu dengan Ketua Sun. Thomas Qin mendengus, hanya bertemu dengan Ketua Sun saja kamu sudah merasa hebat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.